Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Ibrahim Nasrullah, kelas 11 TKR1, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengabdian konvensional, sistem pengabdian elektronik, sistem pengisian. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan sistem pengabdian konvensional. Sistem pengabdian konvensional merupakan sistem pengabdian yang membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar mesin pada waktu yang tepat agar mesin dapat menghasilkan efisiensi tenaga maksimal campuran. Udara bahan bakar harus terbakar dan menghasilkan tekanan pembakaran maksimum pada 10 derajat setelah titik mati atas aftertop dead center atau ATDC. Pada praktiknya dengan waktu pembakaran gas bahan bakar yang relatif tetap sekitar 0,03 second, yaitu waktu saat busi memercikan bunga api sampai gas bahan bakar meledak. Tekanan pembakaran maksimum berubah-ubah sesuai putaran mesin dan tekanan intake manifold. Agar tekanan pembakaran maksimum selalu ada angka 10 O ATDC dimming. Pengabdian harus dibuat lebih awal saat putaran mesin tinggi dan dibuat lambat saat putaran mesin rendah. Komponen yang terdapat pada sistem pengabdian konvensional yaitu meliputi 1. Baterai sebagai sumber tegangan 12 volt. 2. Fuse sebagai komponen pengaman apabila arus listrik melebihi spesifikasi. 3. Ignition switch sebagai pemutus dan penghubung sirkuit primer yang menuju ignition coil. Resistor sebagai pembatas arus sirkuit primer untuk mencegah ignition coil terlalu panas. 5. Ignition coil digunakan untuk memperbesar tegangan primer baterai 12 volt menjadi tegangan sekunder sebesar 20.000 sampai 25.000 volt. Tegangan ini dibangkitkan oleh induksi magnet. Breaker atau kontak poin disebut juga kontak poin atau platina. Digunakan untuk memutus dan menghubungkan sirkuit primer agar terjadi induksi magnet pada ignition coil. Kondenser mengurangi percikan bunga api pada breaker point pada saat membuka agar pemutusan sirkuit primer maksimal. 8. Distributor sebagai pembagi tegangan tinggal ke masing-masing busi spark plug sesuai urutan pengabdian. Distributor dilengkapi advancer sebagai berikut. Vakum advance memajukan pengabdian berdasarkan tekanan intake manifold atau beban mesin. Komponen ini bekerja berdasarkan kevakuman intake manifold. Centrifugal advancer memajukan pengabdian berdasarkan putaran mesin. Komponen ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran poros cam distributor. High tension cord adalah kabel tegangan tinggi yang digunakan sebagai penerus tegangan tinggi dari ignition coil distributor sampai spark plug. 10. Spark plug busi digunakan sebagai pemantik bunga api dari tegangan tinggi ignition coil untuk membakar gas bahan bakar di dalam ruang bakar. Pengoperasian sistem pengabdian konvensional. Yang pertama-tama saat ignition switch posisi on, tegangan baterai atau tegangan primer menuju terminal plus ignition coil melewati fuse, ignition switch dan resistor tegangan primer masuk ke kumparan primer terminal main ignition coil dan kemudian menuju breaker point dan ground. Yang kedua saat ignition switch posisi start, mesin berputar dan ikut memutar poros cam distributor. Breaker point terbuka akibat ditekan oleh poros cam sehingga tegangan primer terputus dengan ground. Saat
Breaker point terbuka, kondenser menyerap arus primer sehingga meredam percikan api pada breaker point. Saat tegangan primer terputus breaker point terbuka, terjadi induksi magnet pada kumparan sekunder karena kumparan sekunder memiliki jumlah lilitan lebih banyak dibandingkan kumparan primer. Maka tegangan yang dihasilkan kumparan sekunder jauh lebih besar, berkisar 20-25 kV. Tegangan ini dikenal dengan tegangan sekunder. Tegangan sekunder ini diteruskan dari ignition coil menuju distributor melewati high tension core. Tegangan sekunder menuju rotor yang berputar bersama poros cam distributor menuju terminal tutup distributor ke masing-masing spark plug melewati high tension core. Tegangan sekunder yang sampai di spark plug dipantikan menjadi bunga api untuk membakar gas bahan bakar. Selanjutnya, diagnosis kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Diagnosis kerusakan dilakukan dengan melihat jenis kerusakan yang terjadi. Pada prinsipnya, apabila tidak ada percikan bunga api, berarti tidak ada pemutusan rangkaian primer. Apabila ada percikan api yang kecil, artinya proses pemutusan rangkaian primer tidak sempurna serta komponen penerus tegangan listrik kondisinya buruk. Apabila percikan bunga api normal namun mesin sulit hidup, hal ini dapat disebabkan penyetelan ignition timing dan sudut duel tidak tepat. Memperbaiki sistem pengapian konvensional, flow chart, prosedur perbaikan. Start mesin. Periksa percikan dari kabel coil, apakah ada percikan api. Key switch on. Periksa tegangan +B pada terminal plus coil. Apakah ada tegangan? Jika tidak, periksa baterai, kontinuitas fuse, IG switch, dan konektor wiring harness. Ganti bila perlu. Periksa tegangan +B pada terminal min coil. Apakah ada tegangan? Jika tidak, periksa tahanan balas dan koil. Ganti bila perlu. Periksa adakah grounding pada sisi kabel plus kontak point saat kontak membuka. Apakah kabel plus terjadi grounding? Jika tidak, grounding, perbaiki isolator pada rumah distributor. Ganti kontak point apabila perlu. Jika terjadi grounding, maka setel celah kontak point sesuai spesifikasi pada manual book. Besar sudut duel 60%, sudut pengapian 52-56 derajat. Setel ignition timing sesuai spesifikasi pada manual book. Start mesin. Periksa percikan api pada kontak point. Percikan pada kontak point harus kecil. Periksa percikan dari kabel coil, apakah percikan api pada kabel coil besar. Jika tidak, maka ganti kondenser. Percikan api pada kabel busi, apakah ada percikan api? Jika tidak, periksa tutup distributor dan rotor. Ganti apabila perlu. Lepas busi. Periksa percikan api pada elektroda busi. Apakah percikan api besar? Jika tidak ada atau api kecil, ukur tahanan kabel busi. Setel celah busi. Pada saat di-start, apakah mesin dapat hidup dengan mudah? Jika tidak dapat dihidupkan, periksa ignition timing setelah setel ulang bila diperlukan. Periksa sudut duel, setel ulang kontak point bila diperlukan. Apakah akselerasi mesin baik? Jika tidak, periksa kerja vakum advance dan centrifugal advance, perbaiki ganti apabila perlu.
selanjutnya, yaitu memeriksa visual baterai. Periksa tegangan dan berjenis baterai, charge atau ganti baterai bila diperlukan. Periksa atau perbaiki kekencangan kabel baterai. Periksa kapasitas dan kontinuitas fuse. Sesuaikan kapasitas fuse dengan spesifikasi. Periksa tegangan input fuse. Pastikan nilai tegangan hampir sama dengan tegangan baterai. Perbaiki wiring atau konektor apabila tegangan drop atau hilang. Periksa kekencangan fuse terhadap fuse box. Fuse box yang kendor akan membuat fuse mudah meleleh. Ignition switch. Periksa konektor dan wiring. Ignition switch perbaiki apabila perlu. Periksa kontinuitas setiap terminal ignition switch. Apabila tidak ada kontinuitas, ganti ignition switch. B. Pemeriksaan ignition coil. Putar ignition switch ke posisi on. Gunakan multimeter set di DCV. Pasang LED plus di terminal ini. Ignition coil dan LED-nya di ground. Baca hasil pengukuran tegangan. Nilai tegangan harus mendekati tegangan baterai. Apabila tidak ada tegangan, periksa koneksi kabel, kontinuitas fuse, kontinuitas ignition switch, dan kontinuitas resistor. Ganti komponen jika ditemukan rusak. Lepas kabel min, coil pada konektor sisi distributor, ukur tegangan pada ujung kabel. Apabila tidak ada tegangan, periksa kontinuitas kabel dan tahanan coil. Ganti jika ditemukan rusak. C. Pemeriksaan distributor kontak point. Periksa kondisi visual kontak point apabila kontak ditemukan terbakar atau miring. Ganti kontak point. Putar ignition switch off. Buka kontak point dan beri sekat isolator pada kontak breaker point agar kedua kontak tidak terhubung. Gunakan multimeter set di OHM. Pasanglah di ujung kabel min, coil dan LED lain di bodi distributor. Pastikan tidak ada grounding. Apabila ada kontinuitas, lepas kontak point. Gunakan multimeter set di OHM dan periksa kontinuitas saat membuka dan menutup. Jika ada kerusakan kontak dan kontinuitas saat membuka, ganti breaker point. Periksa isolator antara baut penghubung kabel dan bodi distributor. Ganti jika rusak distributor cap. Periksa tutup distributor. Pastikan tidak ada keretakan dan sel perapat tutup tidak rusak. Bersihkan terminal kabel busi pada tutup distributor menggunakan amplas. Periksa pegas dan karbon. Pastikan pegas dapat menekan karbon serta karbon tidak haus. Ganti tutup radiator jika diperlukan. Rotor, bersihkan kontak pada rotor menggunakan amplas. Periksa bahwa tidak ada kontinuitas antara kontak rotor dan ground. Ganti rotor jika diperlukan. Centrifugal advance, gerakan rotor searah jarum jam. Kemudian lepas apabila rotor kembali ke posisi semula. Centrifugal advance masih baik. Vacuum advance, lepas selang vakum di sisi intake manifold. Hisap selang, pastikan vacuum advance dapat menggerakkan breaker plate. Apabila breaker plate bergerak atau vacuum advance masih baik,
D. Pemeriksaan high tension cord. Lepas kabel tegangan tinggi coil dan kabel tegangan tinggi busi. Periksa kondisi visual kabel. Gunakan multimeter set di OHM. Ukur resistensi masing-masing kabel. Resistensi maksimal 25. Apabila ditemukan resistensi melebihi limit atau kabel terkelupas, ganti kabel tegangan tinggi. Pemeriksaan spark plug. Lepas busi menggunakan kunci busi dengan ukuran yang sesuai. Periksa jenis busi. Busi konvensional perlu dikikir dan disetel ulang. Busi tipe platinum jangan dibersihkan karena akan merusak elektroda. Periksa kode busi. Pastikan kode busi sesuai spesifikasi pada servis manual book. Kode busi man menunjukkan dimensi busi dan head range tingkat panas. Busi dingin digunakan untuk mesin dengan performa tinggi, sedangkan busi panas untuk mesin standar. Periksa warna dan kondisi elektroda busi. Busi normal kondisinya kering dan berwarna merah gatal kecoklatan. Periksa loncatan bunga api pada elektroda busi. Apabila loncatan bunga api baik, pasang busi sesuai momen spesifikasi pada servis manual book. Menyetel sudut dual adalah besar sudut saat kontak poin mantap. Sudut dual mempengaruhi kualitas tegangan induksi yang dihasilkan emitian coil. Secara empiris, besar sudut dual ideal adalah 60% dari sudut pengapian. Menyetel emitian timing. Install timing pengapian dasar putar. Pulai mesin. Tempatkan tanda 5-8 OBTDC. Akses spesifikasi timing pengapian pada servis manual book. Putar ignition switch ke posisi on. Pasang tes lamp pada kabel in coil dan ground. Selain menggunakan tes lamp, timing penggunaan out contact point dapat juga dilihat secara visual dari timbulnya percikan api pada kontak point saat distributor digeser. Kendurkan baut pengikat distributor. Putar distributor perlahan, cari titik pertemuan tumit, ebonit dan ujung jam. Ditandai dengan tes lamp mulai menyala, kencangkan baut pengikat pada posisi tersebut. Hidupkan mesin pada putaran. Gunakan timing light, lihat tanda timing mark pada puli mesin. Timing mark harus bergerak sesuai putaran mesin. Sesuaikan dengan spesifikasi pada servis manual book. Apabila nilai timing tidak sesuai dengan kondisi mesin hidup, digunakan timing light untuk melihat timing mark. Putar octane selector sampai timing mark sesuai spesifikasi. Apabila dengan memutar octane selector timing mark tetap tidak sesuai, kendurkan baut pengikat distributor. Geser di distributor sampai timing mark sesuai spesifikasi. Semua itu merupakan materi mengenai sistem pengapian konvensional. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik pada sistem pengapian konvensional, sistem bekerja secara manual dengan menggunakan kontak platina sebagai pemutus arus listrik. Sedangkan pada sistem elektronik semua komponen telah bekerja secara elektronik dan otomatis untuk memutuskan arus primer. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan emitian timing yang tepat dan kemampuan pengapian yang baik pada setiap putaran dan kondisi mesin.
Komponen sistem pengapian elektronik. Engine control ECM, engine control module, ECU atau engine ECU berfungsi menentukan ignition timing dan sudut dual yang paling ideal sesuai kondisi mesin kendaraan. Ignition coil aksi terdiri dari kumparan pembangkit tegangan dan igniter sebagai pemutus arus primer. Igniter coil AC berfungsi memutus dan menghubungkan arus primer sesuai sinyal kerja dari ECM. Spark plug berfungsi membersihkan bunga api untuk membakar gas bahan bakar di ruang bakar. Spark plug untuk sistem pengapian elektronik harus memiliki kode R yang berarti resistance. Sensor camshaft position sensor, CMPS dan crankshaft position sensor, CKPS adalah sensor utama yang mengirim sinyal ke ECM untuk mengidentifikasi langkah kompresi piston pada silinder tertentu. Jenis sistem pengapian elektronik. Secara umum, sistem pengapian elektronik dibagi 3 jenis, yaitu transistorized control ignition. Tipe TCI menggunakan igniter elektronik untuk menggantikan kontak point elektronik spark advance. Tipe SA telah menggunakan ECM dan sensor untuk mendapatkan ignition timing optimal. Distributor atau direct ignition system tipe ini tidak menggunakan distributor karena setiap silinder menggunakan ignition coil tersendiri. Pengoperasian sinyal input utama ECM untuk mengoperasikan sistem pengapian adalah berasal dari CMP sensor dan CKP sensor karena digunakan untuk menentukan ignition timing. CMPS dan CKPS termasuk sensor induktif. Saat crankshaft dan camshaft berputar, maka rotor sinyal ikut berputar. Karena rotor sinyal berputar, CKPS dan CMPS menghasilkan tegangan karena terjadi perubahan medan elektromagnet antara pickup coil dan rotor sinyal. Sinyal CKPS dan sinyal CMPS dikirim ke ECM tanpa prosesnya dengan sinyal dari sensor-sensor lain untuk menentukan ignition timing dan dual angle. ECM mengirim sinyal IGT ke igniter sesuai sinyal dari sensor-sensor. Saat igniter on, maka arus kumparan primer akan mengalir ke ground. Apabila igniter off, maka arus kumparan primer akan terputus dan terjadilah tegangan induksi pada kumparan sekunder ignition coil. Knock sensor berfungsi mendeteksi adanya gejala knocking atau ngelitik pada mesin. Memperbaiki sistem pengapian elektronik Volkart prosedur perbaikan. Busi tidak keluar bunga api. Lakukan spark test pada seluruh busi setiap silinder. Apakah seluruh busi tidak keluar bunga api? Jika tidak, ganti busi pada tiap silinder yang malfungsi. Periksa kontinuitas fuse IG coil. Apakah ada kontinuitas? Jika tidak, maka ganti fuse IG coil dengan kapasitas A sesuai spesifikasi. Periksa tegangan input pada fuse box IG coil. Apakah ada tegangan baterai? Jika tidak, perbaiki wiring dari baterai dan fuse beling. Periksa tegangan input pada ignition coil.
Apakah ada tegangan baterai? Jika tidak, muncul perbaiki wiring di antara fuse dan ignition coil. Periksa kerja ignition coil menggunakan coil tester atau dengan cara mengganti ignition coil yang normal. Apakah busi keluar bunga api? Jika tidak mengeluarkan bunga api, maka ganti ignition coil dengan yang baru. Periksa resistensi CMP sensor dan TKB sensor beserta wiring dan konektor sensor. Apakah resistansi dan wiring normal? Jika tidak bekerja dengan normal, ganti sensor atau perbaiki wiring dan lain-lain dapat menjawab pada manual book. Pemeriksaan spark plug, periksa kode busi, sesuaikan dengan spesifikasi. Apabila kode tidak sesuai, mesin tidak bekerja normal dan akan timbul gangguan mesin dalam jangka waktu dekat. Pengapian elektronik harus memiliki kode RSR resistance 10. Pemeriksaan ignition coil, periksa kondisi visual ignition coil dari kerusakan selongsong dan terminal korosi. Pemeriksaan ignition timing, dihidupkan mesin mencapai temperatur kerja. Matikan seluruh beban listrik. Periksa putaran needle mesin dan periksa sinyal data dari CMP sensor dan CKB sensor. Power balance test digunakan saat mesin bergetar untuk mengetahui kerja pengapian di tiap silinder. Semua itu dapat menggunakan scan tool untuk mengetahui kerusakan yang ada. Selanjutnya saya akan menyampaikan yang terakhir, yaitu tentang sistem pengisian. Sistem pengisian ialah merubah energi mekanis atau gerak mesin menjadi energi listrik saat mesin berputar. Energi listrik ini digunakan untuk mengoperasikan beban pada sistem kelistrikan kendaraan dengan cara diisikan ke dalam baterai sebagai sumber tegangan. Jika pada saat output sistem pengisian melebihi kebutuhan sistem kelistrikan kendaraan, maka arus listrik dikirim ke baterai untuk menjaga berat jenis baterai. Apabila sistem pengisian tidak berfungsi, maka tegangan baterai akan habis untuk mensuplai energi listrik ke semua beban sistem kelistrikan kendaraan, sehingga sistem pengisian akan mati. Komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengisian ialah sebagai berikut. Ignition switch. Ignition switch saat posisi on, arus baterai membangkitkan ke alternator. Alternator merubah energi gerak menjadi energi listrik menggunakan induksi elektromagnet arus bolak-balik. Yang dihasilkan alternator dirubah menjadi arus arah. Voltage regulator, yaitu pengatur tegangan, digunakan untuk meregulasi tegangan yang akan disuplai ke sistem kelistrikan. Baterai mensuplai arus listrik untuk membangkitkan alternator. Baterai juga digunakan. Baterai merubah energi listrik dari alternator menjadi energi kimia. Baterai juga berfungsi sebagai penstabil tegangan. Indikator warning lamp, lampu indikator menyala atau on saat terjadi undercharge pada saat mesin hidup. Fuse atau fuse billing checkring digunakan untuk melindungi sirkuit kelistrikan sistem pengisian. Konstruksi alternator berdasarkan konstruksi. Ada dua tipe alternator, tipe konvensional dan tipe compact. Regulator mengatur output alternator dengan cara menaikkan atau menurunkan kekuatan medan magnet rotor. Sistem pengisian memerlukan pemeriksaan dan perawatan berkala. Tindakan pencegahan yang dapat dicegah: pastikan kabel baterai terpasang dengan benar pada tiap terminal. Selalu lepas atau pasang kabel min terlebih dahulu saat melepas.
atau memasang kabel baterai. Jangan mengoperasikan alternator saat sirkuit terbuka. Selalu ikuti spesifikasi putaran mesin pada saat mengepaskan terminal F dengan ground. Putaran tinggi dapat menyebabkan output berlebih yang dapat merusak komponen. Jangan menghubungkan terminal B alternator dengan ground karena selalu ada tegangan baterai yang mengalir walaupun saat mesin mati. Gunakan alat ukur dengan posisi selektor yang sesuai beberapa tipe ohmmeter. Kondisi penyebab dan tindakan perbaikan dalam yaitu berikut. Lampu indikator OHG tidak menyala. Penyebab biasanya adalah fuse, terputus lampu indikator, putus kabel koneksi yang rusak serta relay rusak. Jangan menghubungkan terminal B alternator dengan ground karena selalu ada tegangan baterai yang mengalir walaupun saat mesin mati. Gunakan alat ukur dengan posisi selektor yang sesuai. Beberapa tipe ohmmeter dapat merusak dioda alternator. Kondisi penyebab dan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Lampu indikator CHG tidak menyala. Penyebab biasanya adalah fuse terputus. Lampu indikator putus kabel koneksi yang rusak serta relay yang rusak. Hal ini dapat diperbaiki dengan mengganti fuse baru, mengganti lampu indikator yang mati, perbaiki koneksi kabel serta yang terakhir periksa kerja relay, ganti bila perlu. Relay regulator alternator rusak maka perlu memeriksa output alternator. Periksa masing-masing komponen, ganti bila perlu. Melalui satu berisik, coba periksa apakah dribble aus kendor. Jika kendor, setel dribble. Ganti bila perlu. Bearing alternator rusak, ganti alternator. Diode rusak, ganti regulator. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.